Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Rifa Hanifah dari kelas 10C. Di video kali ini, Rifa akan bahas sedikit mengenai bab atmosfer. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih atmosfer itu? Atmosfer terdiri dari dua kata, yaitu atmos dan sfera. Atmos yang berarti udara dan sfera yang berarti lapisan. Jadi, atmosfer itu adalah udara yang menyelimuti bumi atau kumpulan gas-gas yang menyelimuti bumi. Apa saja sih komposisi gas pembentuk atmosfer itu? Banyak sekali ya teman-teman. Ada nitrogen, ada oksigen, ada argon, karbon dioksida, neon, metan, helium, hidrogen, xenon, dan ozon. Nah, di sininya ada simbol-simbol, kemudian ada volumenya. Bisa teman-teman dibaca. Baik, selanjutnya di dalam atmosfer itu terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan yang pertama adalah troposfer. Lapisan troposfer adalah lapisan yang terbawah, yang dimana ketebalannya itu kalau di khatulistiwa sebanyak 19 km, kalau di kutub 8 km, dan rata-ratanya itu adalah 11 km. Di lapisan ini juga, jika ketinggiannya bertambah, maka temperatur atau suhunya itu akan berkurang. Setiap 100 mdPAL ketinggiannya itu bertambah, maka suhu yang akan berkurang adalah 0,6 derajat Celcius. Makanya ketika kita akan mendaki sebuah gunung, ketika kita sudah berada di puncak gitu, di ketinggian, maka kita akan merasa kedinginan. Selanjutnya, di lapisan troposfer ini juga terjadinya gejala cuaca seperti hujan, angin, awan, dan lain sebagainya. Dan di lapisan ini sebagian besar massa atmosfer itu terdapat di lapisan troposfer itu. Dan puncak dari lapisan troposfer ini adalah tropopause, yang dimana tropopause ini letaknya antara troposfer dan stratosfer. Lapisan yang kedua adalah lapisan stratosfer, di mana lapisan stratosfer ini terletak di atas troposfer, yang ketinggiannya itu hingga 50 km. Di lapisan stratosfer ini dibagi menjadi dua lapisan. Ada lapisan isotermal yang ketinggiannya itu 11 sampai 20 km dan temperaturnya itu tetap tidak berkurang, tidak bertambah, yaitu sebanyak minus 60 derajat Celcius. Yang kedua ada lapisan inversi, mana lapisan inversi ini lapisan yang ketinggiannya itu 20 sampai 50 km. Temperaturnya itu akan semakin naik jika ketinggiannya itu terus bertambah. Selanjutnya di lapisan stratosfer ini terjadinya tempat konsentrasi gas ozon pada ketinggian 15 sampai 35 km, dan lapisan ini disebut dengan ozonosfer. Puncak dari stratosfer ini adalah stratopause. Lapisan yang ketiga adalah lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer ini ketinggiannya 50 sampai 85 km. Di lapisan ini, jika ketinggiannya itu naik atau bertambah, maka suhunya itu akan berkurang atau akan turun. Setiap yang naiknya itu 1000 meter, maka temperatur yang berkurangnya itu sebanyak 2,5 derajat sampai 3 derajat Celcius. Nah, selanjutnya posisi yang paling tinggi di lapisan mesosfer ini suhunya itu bisa mencapai minus 90 derajat Celcius. Dan puncak dari lapisan mesosfer ini adalah mesopause. Kejadian penting pada lapisan mesosfer ini terjadinya hancurnya meteor atau pembakaran meteor. Yang keempat, lapisan termosfer, yang ketinggiannya itu 85 sampai 500 derajat kilometer. Dinamakan sebagai lapisan hot layer karena memang temperaturnya itu sangat tinggi, 90 derajat sampai 500 derajat Celcius. Kenapa kok bisa tinggi? Karena molekul oksigennya itu menyerap energi surya. Nah, di dalam lapisan termosfer itu terdapat lapisan ionosfer yang ketinggiannya itu 60 sampai 600 km, di mana lapisan ini terdiri dari 3 lapisan. Ada lapisan D itu 60 sampai 120 km yang memantulkan gelombang AM
Selanjutnya ada lapisan E, yaitu yang ketinggiannya 120 sampai 180 km yang pantulkan gelombang AM. Dan lapisan yang ketiga, lapisan F, 180 sampai 600 km yang mempantulkan gelombang pendek. Di lapisan ionosfer ini terjadi ionisasi dan sangat bermanfaat sekali di bidang komunikasi. Lapisan yang terakhir adalah lapisan eksosfer, di mana lapisan eksosfer ini yang ketinggiannya itu lebih dari 600 km, sehingga gravitasi bumi itu sudah mulai berkurang dan pengaruh dari luar angkasa itu sudah terasa. Di lapisan ini juga molekul-molekulnya itu bergerak bebas. Jadi dalam atmosfer ini ada lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer. Kemudian di termosfer ini adalah ada ionosfer dan ada eksosfer. Mungkin itu saja yang bisa Ripa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.